Udah kita stop aja podcastnya. Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan kali ini ada sesuatu yang berbeda nih. Nah, biasanya saya tuh podcastnya cuma sama satu mahasiswa aja, jadi cuma berdua. Tapi kali ini ada yang spesial, saya tuh ditemani sama dua mahasiswa sekaligus nih. Betul sekali. Pada podcast kali ini. Wah, luar biasa banget. Boleh dong perkenalkan diri dulu. Walaupun kalian mungkin kayaknya udah terkenal sih ya. Waduh. Iya. So, kalau ada kita viewsnya pasti gede ya. Awas ya kalau sampai viewsnya video ini nggak gede. Coba perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Akila Rahman, dipanggil Razak atau Zaki, dari Prodi Pemasaran Digital tentu saja. Oke, wait sebentar. Razak ya. Razak itu adalah satu mahasiswa yang ketemu saya di lift tapi nggak nyapa. Kamu. Iya, kamu. Wah, saya inget banget. Hari minggu lalu apa 2 minggu yang lalu ya? Masa Bu? Iya. Di gedung yang Sana baru. di Tower B. Masa Bu? Dari malaikat udah dicatat nih. Razak dicatat. Saya jadi gerakan banget. Kita buka rahasianya di sini ya. Parah banget. Razak waktu itu berdua sama siapa saya nggak tahu yang cewek-cewek, tapi mahasiswa saya juga cewek berdua. Satu pakai jilbab, satu Catherine enggak. kali. Enggak, bukan Catherine. Kalau Catherine saya tahu. Tapi saya pasti sendirian Bu, kalau nggak saya sama Akbar. Oh, bertiga waktu itu. Ada Akbar gak? Pasti saya sama Akbar. Enggak ada. Bukan saya udah kali. jangan ngajak-ngajak Akbar. Saya gerakan banget. Udah kita stop aja podcastnya. Ada Razak, kemudian ada Saya Keisa Akbar, biasa dipanggil Akbar dari Pemasaran Digital Angkatan 2022 juga. Oh, oke, berarti kalian sekelas lah ya. Betul. Dan udah terbiasa di podcast. Jadi kita hari ini ngobrol santai aja. Betul sekali. Kita mau ngobrolin apa, Jan? Jak. Ini karena kita bertiga juga karena topiknya berat nih. Ada politik-politiknya. Betul. Ada impactful kepada masyarakat juga. Wah, ngeri-ngeri nih. Apa Bar? Apa? Kamala Harris dan Taylor Swift. Oh, oke, itu lagi rame juga sih ya. Betul, lagi betul. rame. Saya tuh terakhir lihat, saya lihat sih postingannya Taylor Swift yang dia tuh bener-bener bukan secara nggak langsung ya, tapi bener-bener kayak frontal, Betul. memang membela Kamala Harris dan secara nggak langsung nge-state kalau memang dia mendukung Kamala Harris ya, dibandingkan dengan calon yang satunya ya, let's say Donald Trump ya. Yes. Iya Bu. Oke, terus menurut kalian gimana tuh? Menurut kita Seru sih nggak sih kalau kayak gitu tuh? seru sih Bu. Menurut saya sekarang tuh justru selebgram, bahkan gak usah jauh-jauh ya, mungkin di Indonesia influencer pun semua terlibat Bu. Di luar negeri kayak artis, musisi semua tuh terlibat. Maksudnya impactful terhadap politik tuh udah sangat besar sekarang tuh. Betul. Apalagi dengan adanya sosial media kan. Iya. Apalagi Taylor Swift itu manusia dengan 283 juta followers di Instagram. Itu orang semua ya? Orang semua itu. Kita aja Banyak sekali. Itu saya aja orang semua. 1000 aja udah susah payah banget. Iya, tapi itu 283. Itu kan nggak semua orang Amerika kan. Itu seluruh dunia kan. Ke dunia lain. Seluruh dunia. Dunia lain. Dunia lain. Negara lain. lain. Penduduk Indonesia aja 260 juta. Iya. Baik juga ya, lebih. Nah, terus menurut kalian nih, apakah dia itu memang istilahnya tuh emang dia tuh mendukung Kamala Harris, atau memang dia sifatnya kayak semacam istilahnya dibayar sama pihak Kamala, endorse Kamala Harris untuk bisa mendukung gitu, karena kan kan mewakili perempuan banget betul. Mewakili perempuan banget. Jadi kalau menurut kalian dia tuh sebenarnya emang mendukung atau Endorsement tadi ya. Oke, jadi kalau menurut saya sendiri, kalau nanti Raja bisa share opini sendiri. Kalau menurut saya sendiri sih, kalau misal kita bandingkan politik di Indonesia dengan Amerika, Amerika itu sebenarnya lebih bebas untuk mengeluarkan suara. Iya. Jadi endorsement itu sebenarnya mungkin bisa terjadi, tapi mostly itu mereka tuh nggak mau karena itu mengefek bukan hanya satu negara Amerika sendiri, bahkan dunia lain. Karena kan Amerika itu kan pusat anything kayak economic, political, science, semua itu berfokus kepada Amerika gitu kan. Jadi Amerika itu sendiri punya impactful yang besar terhadap dunia ini. Jadi kalau misalkan kita tanya mengapa Taylor Swift atau endorsement, menurut saya sih pribadi enggak, karena kalau misalnya saya lihat sendiri Taylor Swift dengan Kamala Harris ini memiliki visi yang sama, yaitu empowerment gitu. Jadi woman ya, yes, lebih ke woman. And then kesetaraan gender sih.
Jadi kalau misalkan malah aneh banget kalau misalnya Taylor Swift ngedukung Trump. Kalau misalkan kita lihat track record Trump kan kita tahu sendiri lah dia tuh problematik. Ini saya jurusannya kalau misalkan saya lihat dari pandangan saya sebagai mahasiswa saya itu Trump sih problematik sih. Kalau dari Richard sendiri gimana? Iya betul. Bahkan juga ya bisa dibilang begitu sih problematik. Cuma kalau kita ngelihat situasi politik kan ada sisi positif sama negatif ya Bu. Kalau saya baca kayak Joe Biden versus Trump gitu kan, bahkan banyak yang lebih bilang Donald Trump mungkin lebih baik atau Joe Biden mungkin lebih buruk atau mungkin kan ada yang dikira baik ternyata padahal buruk banget, ada yang dikira buruk banget padahal baik seperti itu kan. Tapi kalau kita melihat Kamala Harris gitu Ibu ya. Taylor Swift ini di postingan 11 Septembernya itu yang sekarang tuh disukain tuh udah 11 juta orang Bu, udah di-share tuh 15 ribu yang share. Itu tuh dia bikin statement di awal pertama bahwa dia menyatakan dia sama sekali tidak mendukung Donald Trump di postingan itu. Karena ada postingan yang menyebarin hoax Bu. Di dalam postingan itu pokoknya seakan-akan dibuat bahwa Taylor Swift itu mendukung Trump. Di poin pertama di postingan itu dia membahas bahwa dia tidak mendukung dia Trump kayak klarifikasi sama sekali. sih ya. Kemudian dari latar belakangnya ini tadi kan Ibu bahas soal endorsement ya. Kalau menurut saya sih mungkin kita nggak tahu ya, ini kita nggak tahu. Mereka tuh punya latar belakang yang sama Bu. Oke, apa itu? Dari Taylor Swift ini tuh sama-sama tadi Akbar udah bilang ya mendukung kesetaraan. Nah terus kalau Kamala Harris juga dia tuh dalam penyampaiannya kan udah masuk debat fase pertama ya Bu. Fase pertama itu tuh dia mendukung kesetaraan LGBTQ plus tuh ada plusnya tuh saya nggak tahu ya. Sensitif arahnya. Nah mereka tuh sama Bu. Dan kemudian Kamala Harris juga kan adalah satu-satunya perempuan jika nanti ya terpilih adalah satu-satunya perempuan kulit hitam pertama yang akan nanti menjadi presiden. Dan ada keturunan Asianya loh Bu. Ada Asian juga? Ada Asianya. Oh, Asia mana? Saya kurang Asia Selatan kalau nggak salah sedikit saya research gitu ya kalau nggak salah ya koreksi teman-teman. Seperti itu Bu. Oke. Ya saya cenderung sepakat sih sama tadi yang disampaikan sama Akbar. Kalau orang Amerika itu cenderung lebih ekspresif gitu ya, kemudian punya pemikiran yang lebih terbuka. Kayaknya tuh nggak mungkin banget kalau misalnya cuma karena di endorse kemudian ngepost gitu ya nggak sih ngepost postingan yang impactful sebesar itu gitu. Dan saya setuju itu gitu ya. Terus mengenai kemungkinan nih teman-teman, kalau menurut teman-teman kan tadi saya bilang 283 juta orang itu kan nggak semua orang Amerika gitu ya. Mungkin berapa persennya sih orang Amerika di followersnya itu gitu. Kira-kira seberapa besar sih impact seorang Taylor Swift nanti di pemilihannya presiden Amerika? Kalau menurut kalian akan sebesar apa sih atau akan sesignifikan apa? Oke, kita dulu mulai. Sebenarnya kalau untuk impactfulnya ya untuk pemilihan suara. Tapi by the way kalian penggemarnya Taylor Swift bukan? Apa sih nama fansnya Taylor Swift itu? Swifties ya? Swifties. Nah, kalian termasuk itu enggak? Aku enggak, tapi aku dengar aja karena kan dia Senang emang lagu-lagunya kan? ada beberapa. Ya, saya sama-sama ada beberapa. Dia emang lyrical genius sih. Iya Bu. Dia tuh terkenal dengan bahkan ada jokes ya kayak Mbak Taylor gitu. Oh iya, pernah. Yang curhat-curhat itu ya? Iya, ada, TikTok. pernah. Baru juga kan? Trennya karena saking relate-nya, liriknya tuh benar-benar relate Bu dengan kehidupan gitu ya. Betul. Oke. Kembali tadi ke pertanyaan sesignifikan apa sih menurut kalian? Sebenarnya untuk elektabilitas dari seorang Kamala Harris ini kan dari sistem pemilihan yang ada di US tuh Amerika Serikat itu bukan electoral college ya. Jadi misalkan ibu sama saya ini memilih elektoralnya si Akbar untuk nanti memilih kandidat-kandidat presiden itu, si Kamala Harris sama si Donald Trump kan. Nah di negara-negara bagian gitu Bu, kita memilih jadi ada 538 orang. Jadi untuk nanti mendapatkan suara itu dengan minimal 270 Bu. Oke, berarti kita membutuhkan 270 suara dari Akbar gitu ya. Maksudnya Akbar dan teman-teman. Akbar dan teman-temannya kayak gitu Bu sepertinya. Paling nanti ya mungkin kecuali nanti si elektoralnya ini adalah Swifties gitu. Nah, iya itu. Itu ada baru juga. Jadi
bisa dinilai sesignifikan apa kalau misalnya memang yang dipilih untuk memilih Kamala Harrisnya adalah bisa jadi penggemarnya si Taylor Swift Dan punya visi juga satu Iya. sama sejalan gitu. dan mungkin kalau misalnya apa sih panggilannya Electoral istilahnya College. Electoral College-nya itu kayak DPR dan Senat, iya, kayak misalnya mereka Senator perempuan ya bisa jadi ya bisa jadi Bisa. mungkin suaranya akan lebih banyak ke Kamala Harris ya nggak sih? Betul. Oke. Kalau menurut Akbar sendiri gimana? Kalau misalkan impactful Taylor Swift ke Kamala Harris ya, sebenarnya mungkin aku boleh tarik ke belakang dari Taylor Swift siapa itu. Jadi Taylor Swift ini adalah seorang penyanyi. Jadi dia tuh emang dulu suka biasa dia tuh kayak ngejreng gitar aja Iya. dan sampai akhirnya adalah kayak dia punya impactful banyak lah di industri musik karena kan kalau misalnya kita tahu dulu aku lupa tahun berapa tapi waktu itu Taylor Swift itu pernah menang di suatu awards terus dia tuh pas lagi mau bilang makasih thank you gitu-gitu diterobos sama si Kanye West itu one of the itu kayaknya nanti isunya bisa berbeda bisa nih. beda tapi nggak apa itu nanti beda lagi tapi pengaruhnya ada satu impact yang kayak jadi kayak itu adalah salah satu bikin Taylor Swift itu hasil dari tabrakan itu yang kata dilakukan sama Kanye West itu membuat kayak Taylor Swift membuat suatu album aku lupa namanya apa pokoknya ada snake-nya gitu karena kan si Taylor Swift gara-gara itu kan dipanggil Snake dan keluarga Kanye West dan teman-temannya lah jadi kayak Taylor Swift ini membalas dendam kayak nih gue bisa nih gue emang deserve dapat award ini gitu jadi salah satu impactnya tuh gitu jadi kalau misalnya kita bahas ke Kamala Harris sebenarnya adalah dia itu tiba-tiba kayak jadi kalau misalnya kita bahas impact Taylor kan emang gede banget ya Iya. apalagi dia tuh main juga beberapa film tapi aku lupa filmnya apa aja tapi dia banyak Dokumenter kali. dokumenter ada Iya juga film-film juga tapi dia kayak Cameo gitu. aja sih sebenarnya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi impactnya emang karena emang fansnya banyak. Abis itu dia realize semua fansnya. Kalau Kamala Harris juga punya visi yang sama, yang empowerment dan kesetaraan dan ras-ras segala macam itu disetara itu salah satu impactnya sih. Iya. Mewakili wanita lah. Itu pada intinya ya. Benar. Tapi impact lainnya mungkin dari 283 juta dan 11 juta orang yang like itu lebih ke perspektif orang terhadap politik aja sih Bu. Mungkin Perspektif merubah kayak pandangan orang aja nanti terhadap si Kamala Harris ataupun Donald Trump-nya ya. Mungkin. Walaupun nanti masyarakat mungkin ya nanti Pak suara ya Electoral College kan yang menentukan. Cuma kan masyarakat akhirnya kayak punya insight Iya. pandangan sendiri ya tentang sosok A, sosok B. betul. Impact. Oke. Nah terus sekarang coba kalau misalnya kita bicara tentang kan kita baru ngelewatin nih pemilu di Indonesia Iya, ya Bu. nggak sih? Nah kalau menurut kalian nih kalau artis atau public figure di Indonesia menurut kalian ada unsur lebih banyak komposisi mana? Endorse sama tadi kayak kalau Taylor Swift kita bisa mengasumsikan memang negara mereka ekspresif, bebas, terbuka dan seterusnya. Kalau di negara kita kayak apa? Kalau Kalian punya jujur, pendapat nggak? kalau jujur ya. Boleh. Menurut saya sebagai Gen Z dan melihat media sosial. Soalnya kan banyak banget sekarang artis public figure tuh yang tiba-tiba nggak cuma nyalek loh, tapi kayak secara frontal mendukung salah satu pihak misalnya, betul. gitu kan itu juga banyak Iya, kan. banyak. Jadi Kalau kalian ngeliatnya gimana? Kalau saya sendiri sih itu endorse sih saya melihat ya. Kalau jujur kalau saya ya lihat. Karena kalau misalkan kita lihat tiba-tiba nyalek gitu, tiba-tiba nggak ada unsur politik di dalam konten dan backgroundnya tiba-tiba bahas politik. Itu kan one of the hal yang aneh gitu kalau misalnya saya lihat. Jadi itu menurut saya sih endorse dan banyak sekali kan kita lihat di Twitter atau X sekarang itu banyak sekali omongan-omong kayak ini endorse nih, wih duitnya cair nih gitu kan. Jadi menurut saya sih di endorse kalau dari itu gimana? Ya bahkan teman saya juga ada sih Bu. Maksudnya. Ada di endorse. Ada. Dan emang bilang ya di endorse gitu. Dia ya bersikukuh bahwa enggak sih sebenarnya. Tapi kamu tahu itu dia Mungkin di dari endorse. bagian perjanjian mungkin. Oke, tapi kembali lagi kalau misalnya nih, misal kayak tadi yang nyalek ya, yang nyalek terlepas dia di endorse atau tidak, atau mungkin dia memanfaatkan kepopuleran yang dia punya, asalkan dia punya kompetensi yang oke kan nggak masalah kan? Nggak ada masalah sih kalau itu. Iya nggak sih? Tapi mungkin yang akan bikin lucu adalah pada saat mereka nggak punya background politik, terus kemudian secara umum mungkin kita tahu kompetensinya, track recordnya, tapi kemudian coba ini ya untung-untungan nyalek gitu kan. Itu yang mungkin akan menimbulkan
pendapat yang mungkin nggak selalu pro ya, tapi mungkin akan banyak orang yang kontra sama itu, ya nggak sih? Betul. Berarti kembali lagi ke sosok orangnya dong, ke sosok Iya, Bu, figurnya betul. dong, Dan brandingnya sih. brandingnya ya. Tapi paling penting dari semua itu adalah hasilnya sih, Bu. Hasil apa tuh? Hasil Hasil kerjanya. akhir. Hasil akhir ya. Tapi bisa dinilai cuma di bagian akhir sih. Kayak gitu. Oke. Menarik ya. Maksudnya bicara politik sama kalian udah milih kan? Udah. Pemilu Sudah, ikut Bu. kan? Ikutan nyoblos kan? Bahkan saya terlibat lah. Widih, ngeri Dalam tim pemilu ses ya. nih jangan-jangan. Betul. Cuma kita nggak bisa sebut ya. Terus tinggal gimana sebut. pengalaman kamu jadi tim ses, Reza? Sosial media itu benar-benar Bu. Maksudnya benar-benar Menjual banget ya? Menjual banget. Instagram, TikTok. Bahkan kalau kita melihat impactnya sosial media terhadap pemilu kita di Indonesia pun itu besar banget Bu. Ya. Kayak di setiap paslon itu punya platform unggulannya masing-masing. Misalkan dari paslon 1 Anies Baswedan, dia kan unggul kita tahu di X ya Bu, di Twitter. Itu dia benar-benar di Twitter Bu. Kalau di TikTok, wah udah abis. Itu semua pendukungnya Prabowo Bu. Oh gitu ya? Iya beneran. Itu the real. Kalau di Instagram? Kalau di Instagram itu netral Bu. Maksudnya iya? semua adalah porsinya masing-masing. Cuma ya seperti itu. Dominannya itu ya Anies di X, Prabowo di TikTok. Dan kita kan tahu mayoritas pengguna itu TikTok. Paling banyak penyebaran informasi segala macam semua tuh lewat TikTok cepet banget. Kalau Twitter kan kita tahu penggunanya paling dikit ya dibanding Instagram sama Mungkin lebih TikTok. ke milenial ya kalau Twitter. Iya. Dan kampanyenya tuh kan gampang banget Bu. Dan menurut saya kampanye yang dilakukan sama Prabowo ini, saya ini objektif ya, itu paling berhasil. Berhasilnya Dari yang jogetnya itu Bu, maksudnya dari yang branding itu branding yang itu sangat oke banget. Gemoy Itu gitu oke ya. banget. Kalau misalkan kita lihat fakta dari tahun 98 kan dia seperti kita tahu dia Ya karena di dia balik tentara, itulah dia tentara ya. kayak gitu. Kelihatannya kayak serem gitu ya, tapi ternyata ada sisi lain yang Betul. ternyata menjadi branding dan akhirnya Sebenarnya itu kalau as marketing sebagai mahasiswa marketing ya Bu, itu one of the greatest strategy sih. Iya, Bu. Yang kita bisa lihat. Brandingnya tuh oke banget. Jadi kayak dibalik dengan warna bajunya yang ikonik dengan biru mudanya itu, terus dengan dibawa-bawa gemoy-gemoy segala macam itu Malah impactful. laku banget ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat konten-konten TikTok, siapa presiden pilihan kamu? Jawaban mostly tuh gemoy. Padahal bukan Prabowo. Itu kan jawaban mostly mereka kebanyakan tuh gemoy. Itu kan berarti udah menjadi salah satu brandingnya itu kan. Mereka mungkin nggak tahu masa lalunya kayak gimana. Jadi kan mereka mostly apalagi Gen Z ya. Kan mostly sekarang anak-anak Gen Z. yang dilihat yang sekarang, Yes, nggak betul. ngelihat ke belakang ya. Iya. Betul. Dan mereka FOMO, salah satu faktor itu juga FOMO. Jadi kayak Ada FOMO juga? Ada FOMO. Menurut saya ada FOMO-nya karena nggak semua masyarakat Indonesia melek akan politik. Satu. Betul. Yang kedua adalah banyak juga Gen Z ini sebenarnya saya prihatin sih. Banyak yang cuma ikut-ikutan doang. Dia nggak riset sih. Nggak riset banyak. Dia kayak Setiap gemoy lucu gitu. Jadi asal ikutan- milih ikutan ikutan aja pasti orang Iya. milih itu lucu pasti ikutan aja deh gitu. Terus gitu sih kalau menurut saya. Wah, ini saya baru dapat insight yang baru lagi nih. Betul. Saya tahu sih, maksudnya brandingnya dibuat berbeda ya. Beda banget. Kalau dulu kan di dua kali pemilihan sebelumnya kan cenderung kayak lebih serius, Lebih tegas, serius. lebih berwibawa Kelihatan segala macam. Memang tentaranya itu emang diliatin, diliatin banget ya, tegasnya dan seterusnya. Bahkan mungkin orang mikirnya image-nya kayak cenderung serem kali ya, Betul, gitu ya. betul. Mungkin karena tegasnya itu. Tapi sekarang tuh kayak dibalik. Image-nya tuh jadi lebih santai, kemudian bisa joget, relax, fleksibel gitu ya. Mungkin itu yang mau ditekankan. Sama ya itu tadi sih jualan gemoynya tuh emang ternyata laku banget ya. Branding itu laku. Itu real Bu, karena saya terjun langsung ke masyarakat kan Bu, untuk kampanye kan. Untuk kampanye, dan masyarakat tuh mayoritas di wilayah saya yang kebetulan maaf saya bilang kelas menengah dan menengah ke bawah gitu ya, menengah ke bawah. Itu branding dari TikTok dan penyebarannya joget-joget itu bahkan betul. Dia nggak mengenal maksudnya Prabowo seperti apa, Anies seperti apa, Ganjar seperti apa. Yang dia tahu brandingnya seperti apa ya gemoy gitu, joget oke gas. Nah itu udah. Gitu. Apalagi dia punya lagu. Oh iya. Benar. Iya, menurut saya itu sukses banget sih. Berarti tim sesnya ya, Luar tim biasa. sesnya juara ya. Apalagi kalau misalkan lihat di kampanye baleho gitu kan, dia kan pakai AI satu. Iya, benar. pakai AI. Itu mungkin mesti orang-orang pikir kayak ini pasti teknologi banget nih, orang-orang teknologi banget. Iya. Tapi nyatanya dia tuh kalau menurut saya pribadi dia tuh nggak ngehargain artis
pelukis ataupun animator lah menurut saya satu. iya. Balik lagi tuh tadi tuh yang soal endorsement tuh. Nah itu kayak gitu. Endorsement Kayak gitu sih. Ya, tapi itu kembali lagi ke cara menjual juga sih. Betul, copywriting juga ngaruh sih Bu. Iya, cara menjual. Nah, ini menarik teman-teman. Ini kan pemilunya udah lewat ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Apa kita bahas lah ya. Udah pilih juga. Udah pilih juga. Dan sekarang juga kan udah pemilihan kabinet, ternyata artisnya banyak yang masuk ke dalam kabinet kan. Iya. Siapa? Ada. Artis ya? Ya banyak lah Bu. Maksudnya asisten menteri. Oh iya. Asisten menteri. Staff segala khusus macam. ya. Betul. Ya kembali lagi kalau misalnya memang kompetensinya memadai ya nggak sih Iya, ya, betul, kita betul, dukung-dukung aja ya nggak selagi memang dia kompeten ya kompeten di bidang itu gitu ya, jadi bukan karena populernya saja tapi karena memang kompetensinya memadai itu ya. Iya Bu. Menarik sekali bicara politik sama teman-teman ini karena biasanya saya bicara politik tuh di rumah tuh sama orang tua saya ya tahu sendiri ya pasti punya pandangan yang juga berbeda gitu. Kalau sama suami sih relatif sejalan, tapi ini menarik, saya jadi tahu kayak kalian menilai branding dari yang pemilu yang baru aja tuh ternyata seperti itu gitu ya. Ini menarik sekali. Oke, tapi karena keterbatasan waktu, Padahal masih pengen ngobrol masih banyak ya. banyak nih, Masih Kalau banyak yang pengen dibahas politik ya. mah nggak ada habisnya sih Bu kalau kita bahas ya. Ini Sampai kalian malam mahasiswa juga. marketing tapi suka politik nih. Jangan-jangan salah jurusan lagi. Enggak sih. Enggak ya? Tapi menurut saya sih, menurut kita ya semua orang maupun kita mahasiswa apapun kita harus melek sih Bu terhadap politik. Iya sih, benar. Karena kan akan menyangkut Itu edukasi loh, itu Iya. pendidikan gitu. Jadi walaupun misalnya kalian konsentrasinya marketing, kalian bisa menganalisis strategi ya, strategi marketing yang digunakan sama Paslon-paslon. Iya, sama paslon-paslon. Tapi Bu, itu kita nggak bisa bayar loh. Apa itu maksudnya? Promosi di Instagram atau di TikTok itu kita nggak bisa bayar. Kan ada ads ya, TikTok ads, Instagram ads. Saya kan udah pernah coba. Dan itu untuk politik itu dilarang. Oh, Itu nggak pure, boleh ya? itu pure bener-bener karena copywriting sama brandingnya. Jadi bukan karena uang yang dikeluarkan. Oh, Untuk menyebar kayak masuk di ibu tiba-tiba ini brandingnya Prabowo, Anies atau Ganjar. Itu benar-benar karena kontennya itu benar-benar bagus berarti. oh I see. Strateginya. Iya, berarti strateginya memang bagus ya, sampai bisa menarik seperti itu. Kalau misalkan semua bisa bayar, wah itu mah kita buka Instagram, buka TikTok, buka ini mah bisa isinya langsung caleg mengarah. semua Iya, Bu. iya. Ya kan bener ya. Berarti di sini perannya Instagram dalam memfilter. Bisa. Semuanya ada sih? TikTok juga bahkan di ban pasti Bu. Oh iya. Kita kan pasti bayar nih kita untuk jangkauan misalkan radius 5 km dari HP kita untuk nyebarin iklan itu. Nah, pas difilter kontennya, hasil kontennya ternyata mengandung unsur politik, Nggak boleh. itu nggak bakal keluar itu iklannya. Gagal digagalin. Iya, menarik. Karena memang mungkin setiap platform juga menjaga netralitas ya, teman-teman. Ya, Oke, sip. Mantap, saya jadi kayak punya banyak pengetahuan baru nih dari kalian hari ini, luar biasa loh. Kita bahas apa tapi banyak sekali ya. Banyak sekali ternyata yang bisa dikeluarkan. Oke, good. Tapi karena terbatas waktu mungkin kita bisa bahas yang lain lagi ya, next ya. Seru juga ya bertiga kayak gini ya. Betul. Oke, boleh. Dan ini tadi kita benar-benar tiba-tiba aja suddenly tadi Razak idenya gimana kalau misalnya bertiga. Oh, oke juga ternyata. Oke. Nah, Soulmate, sampai jumpa ya di marketing konten berikutnya atau podcast berikutnya. Nah, kalau kalian suka nih konsep seperti ini ngobrol bertiga, boleh dong komen ya nanti. Iya betul. Komen-komen di bawah sini. Oke, sampai jumpa Soulmate di video-video marketing berikutnya. Good day, mate. Good day, mates. See ya. Oke. Ini.